Salam sehat adik-adik. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal matematika, khususnya soal untuk pengetahuan kuantitatif yang biasanya diujikan di ujian tes masuk perguruan tinggi negeri ya. Baik saja, kita akan membahas 5 soal kali ini. Yang pertama adalah mana nilai yang paling besar? Nah, misalkan ada 5 pilihan. 9/7 kali 45%, 18/7 kali 15%, 9/14 kali 60%, 9/21 kali 90%, dan pilihan yang kelima 18/21 kali 45%. Mana di antara kelima ini bilangan yang paling besar? Baik, daripada kita kalikan semuanya karena angkanya bisa menjadi besar, maka kita analisis saja ya. Cara menganalisisnya bagaimana? Bertepatan, kita lihat di sini ya, pembilangnya adalah kelipatan 9 ya. 9 18 itu semuanya kelipatan 9. Oleh karena itu pembilangnya sama-sama kita bagi 9. Berarti ini sisa 1, ini sisa 2, ini sisa 1, sisa 1, ini sisa 2. Oke, kita tuliskan. Berarti ini tadi adalah sisa 1, sisa 2, sisa 1, sisa 1, dan sisa 2. Begitu juga dengan penyebutnya. Nah, kita perhatikan penyebutnya itu kelipatan dari 7. Berarti kita bagi 7 semuanya. Dibagi 7, ini sisa 1, bagi 7 sisa 1, bagi 7 sisa 2, bagi 7 sisa 3, bagi 7 sisa 3. Oke, baik. Kalau kita pindahkan ke sebelah kanan ini berarti bawahnya jadi 1, yang ini tadi 1 juga, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 3. Baik. Lalu untuk persennya kita perhatikan ini juga kelipatan 15. Nah, oleh karena itu sama-sama kita bagi 15. 45 dibagi 15 sisa 3. Ini habis sisa 1 ya. Ini 60 bagi 15 sisa 4, 90 dibagi 15 sisa 6, 45 dibagi 15 sisa 3. Berarti kita pindahkan ke sini. Kali 3, kali 1, kali 4, kali 6, kali 3. Oke, inilah yang kita selesaikan. Berarti 1/1 kali 3 hasilnya 3. 2/1 kali 1 hasilnya 2. 1/2 kali 4 hasilnya 2. 1/3 kali 6 hasilnya juga 2. 2/3 kali 3 hasilnya 2. Otomatis yang paling besar adalah 3 ya. Maka jawabannya adalah A. Baik, itu soal yang pertama. Sekarang untuk soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini diberikan jika mutlak dari D-9 ini dikatakan sama dengan 2D. Yang ditanya adalah berapa nilai D. Baik. Untuk kita ingat sama-sama kembali bahwa mutlak itu artinya dia selalu bernilai negatif, bernilai positif. Nah, oleh karena itu yang di dalam tanda mutlak ini bisa saja bertanda positif, bisa bertanda negatif. Ya, jadi secara teori mutlak X itu nilainya ada 2. Bisa saja X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Atau bisa juga min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, teorinya seperti ini. Baik, berarti untuk menyelesaikan soal ini, maka mutlak D-9 itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita ambil positifnya. Berarti D-9 itu sama dengan 2D. Baik, D-nya pindah ke sini, berarti hasilnya D sama dengan min 9. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita ambil negatifnya, berarti min dari D-9 itu sama dengan 2D. Berarti kalau kita kalikan, min D plus 9 sama dengan 2D. Pindahkan, jadi 9 sama dengan 3D. Berarti D-nya berapa? Nah, otomatis D-nya adalah 9 dibagi 3 adalah 3. Baik, ada 2 nilai D. Bisa min 9, bisa 3. Nah, bertepatan di pilihannya ada min 9, ada 3 juga.
Nah, berarti harus kita cek mana yang memenuhi. Caranya bagaimana? Masukkan aja angka min 9 ke dalam persamaan ini. Kalau kita masukin min 9 berarti min 9 dikurang 9 berarti akan sama dengan min 18 dimutlakin. Ini akan sama dengan 2 kali D-nya adalah min 9. Berarti min 18 dimutlakin adalah 18. 2 kali min 9 artinya min 18. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini nilainya tidak sama. Berarti ini tidak memenuhi. Baik. Kalau yang D-nya 3 gimana? Coba kita masukin. Kita masukin berarti D-nya 3. Berarti mutlak dari 3 min 9. Berarti min 6. Lalu ini 2 dikali D-nya 3. Ya. Nah, min 6 kok dimutlakin positif 6. 2 kali 3, 6. Nah, ini kan sama ya. Berarti otomatis jawabannya D-nya adalah 3. Soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga adalah sebuah lingkaran. Ya, sebuah lingkaran disinggung oleh 2 buah garis. Ya, 2 buah garis singgung. Diketahui panjang OB-nya 25. Berarti kalau kita tarik O ke B ini 25 panjangnya. Sedangkan O ke A itu 7. Oke. Nah, 25 7. Baik. Berarti karena ini adalah garis singgung, maka ini pastinya siku-siku. Ya kan? Nah, yang ditanya adalah luas dari OABC atau layang-layang OABC. Baik, bagaimana cara kita mencarinya? Kita jadikan 2 segitiga aja, segitiga siku-siku OAB, ya kan? Luas dari OAB itu kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Oke. Nah, berarti setengah kali alasnya berapa? Alasnya ambil yang OA berarti 7. Tingginya berapa? Karena ini adalah segitiga siku-siku, triple Pitagoras dari 725 adalah pasangannya tentunya 24. Ya, berarti di sini 24. Nah, inilah luas dari segitiga OAB. Yang ditanya adalah luas dari OABC. Berarti luas dari OABC adalah 2 kali dari segitiga ini. Berarti 2 dikali setengah kali 7 kali 24. Berarti 2 dengan setengahnya bisa kita coret. 7 kali 24 berarti 140 tambah 28. Berarti 168 ya. 168 cm kuadrat. Inilah jawaban untuk luas layang-layang OABC. Baik, soal selanjutnya. Nah, di sini ada M, ya. M itu nilainya adalah 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 15 dipangkatkan lagi dengan 5. Sedangkan N itu adalah 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 11 dipangkatkan lagi 10. Nah, P itu adalah M, Q itu adalah N. Yang diminta untuk memilih adalah apakah P lebih besar dari Q atau Q lebih besar dari P atau P sama dengan Q atau malah informasi yang ada di soal ini nggak cukup. Nah, jadi jawabannya antara A, B, C, dan D. Baik, untuk menjawab ini kita ingat kembali ke materi eksponen ya. Kalau di dalam eksponen A pangkat M dikali dengan A pangkat N berarti A pangkat M plus N. Apabila bilangan pokoknya sama, dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Ya. Lalu yang kedua, kalau A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Artinya bilangan berpangkat dipangkatin, pangkatnya dikalikan. Ini adalah sifatnya. Baik, sekarang coba kita lihat. Ini adalah 3 pangkat 5 dikalikan dengan pangkat dipangkatin berarti hasilnya jadi pangkatnya dikalikan. 15 kali 5 hasilnya adalah 75. Ya kan? Nah, lalu karena ini perkalian, bilangan pokoknya sama,
berarti pangkatnya dijumlahkan, berarti 3 pangkat 80. Nah, begitu juga dengan yang N. 2 pangkat 10 dikali 11. 2 pangkat 11 dipangkatkan 10, berarti dikalikan ya. 11 kali 10 berarti 110. Nah, ini pangkat di bilangan pokok sama dikalikan pangkat di jumlah, berarti 2 pangkat 120. Nah, sekarang kita membandingkan mana lebih besar, 3 pangkat 80 dan 2 pangkat 120. Nah, supaya mudah kita menganalisisnya, kita lihat aja karena pangkatnya ini sama-sama kelipatan 40, maka 40-nya kita keluarkan. Nah, maksudnya gimana? Berarti kalau kita bandingkan M berbanding N, itu kan berarti sama aja dengan 3 pangkat, atau gini aja deh. M-nya berarti kan 3 pangkat 80, berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan 40. Betul ya? Karena pangkat dipangkatin dikali. Sedangkan N-nya adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 40. Ya, karena kan kelipatan 40, 40-nya kita keluarkan. Nah, karena sama-sama pangkat 40, pangkatnya ini bisa dicoret. Berarti yang sisa adalah 3 pangkat 2. Berarti M itu adalah 9. Katakanlah N itu kira-kira 8. Mana lebih besar 9 dengan 8? Tentunya 9 lebih besar daripada 8. Berarti M lebih besar daripada N. Ya, maka jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah P lebih besar daripada Q. Berarti yang A. Baik, soal terakhir ataupun soal yang kelima. Ya, ini soal analisis. Misalkan X dan Y, X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X tidak sama dengan Y. Kita disuruh untuk menentukan apakah X lebih besar daripada Y. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataannya yang mana? Ini yang pertama, 2X sama dengan 2Y min 6. Yang kedua, X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4 kali XY. Baik, kita periksa dulu pernyataan yang pertama ini. Karena 2X sama dengan 2Y min 6, berarti ini sama-sama kelipatan 2, bisa kita sederhanakan. Berarti bagi 2, berarti X sama dengan Y min 3. Baik, nah kalau diketahui X adalah Y min 3, yang perlu kita periksakan apakah X lebih besar dari Y. Apakah X lebih besar dari Y. Nah, sekarang X-nya adalah Y min 3, berarti bisa kita ganti. Apakah Y min 3 lebih besar daripada Y? Tentunya bisa kita jawab. Apakah Y min 3 lebih besar dari Y? Pasti jawabannya tidak, ya kan? Karena berapapun nilai Y, yang sebelah kiri akan selalu dikurangi 3, pasti akan lebih kecil. Nah, walaupun jawabannya tidak, tapi kan soal ini bisa kita selesaikan. Nah, karena itu kita bisa menjawab pertanyaan. Artinya, satu pernyataan aja cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pernyataan pertama ini cukup untuk menjawab ya. Baik, sekarang coba kita lihat lagi pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah ini X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat ya. X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4 kali X min Y. Baik, kalau kita perhatikan baik-baik bentuk ini, X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat adalah bentuk dari X min Y dikuadratin. Nah, gitu ya. Jadi 4X min Y sebelah kanan. Atau sebelah kiri ini X min Y kuadrat, kan bisa aja kita tuliskan X min Y dikali dengan X min Y. Ini 4 kali X min Y. Oke, berarti X min Y-nya ini kan bisa kita coret nih. Nah, atau dengan kata lain X min Y itu sama dengan 4. Berarti X-nya adalah pindah ini jadi plus. Y plus 4. Nah, sekarang karena diketahui X-nya adalah Y plus 4, apakah kita bisa menentukan apakah X lebih besar daripada Y? Nah, sekarang kita tinggal ganti aja. X-nya kita ganti dengan Y plus 4. Berarti Y plus 4
lebih besar daripada Y. Apakah benar? Ya, tentunya jawabannya benar ya, bisa kita jawab karena yang sebelah kiri ini plus 4. Artinya nilai Y di sebelah kiri akan selalu lebih besar 4 daripada Y yang di sebelah kanan, daripada angka yang di sebelah kanan. Oleh karena itu, pernyataan kedua ini juga cukup ya, cukup untuk menjawab permasalahan ini. Nah, jadi pilihan jawabannya yang mana? Nah, kalau A itu adalah kalau pernyataan satu saja yang cukup. Pernyataan kedua tidak cukup. Nah, yang B itu pernyataan dua saja cukup, pernyataan satu tidak cukup. Kalau yang C, dua pernyataan bersama-sama harus dipakai. Kalau satu saja nggak cukup, jadi satu aja nggak cukup, atau dua saja nggak cukup, harus bersama-sama. Yang D, pernyataan satu saja cukup, atau pernyataan dua saja cukup. Jadi masing-masing itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang E, pernyataan satu dan pernyataan dua sama-sama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, karena ini pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua saja cukup, maka pilihan jawabannya adalah yang B. Baik, ini adalah bentuk analisis dari soal UTBK di beberapa tahun terakhir ini. Ya, semoga bisa membantu kita untuk mempersiapkan diri adik-adik dalam menghadapi ujian UTBK di tahun ini. Baik, itu saja dari saya sementara ini. Tetap semangat.